Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Yanti, NPM 1921020353, kelas HTNE. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip maqasid syariah. Maqasid syariah secara bahasa, maqasid as-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan syariat, artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat terwujud dan dipelihara, yaitu 1 agama, 2 jiwa, 3 keturunan, 4 akal, dan 5 harta. Tujuan syariah dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mu'alaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang durasi, haiz, dan tahsin. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari 3 kategori tersebut adalah memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik, karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. 1. Masalah itu terus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. 2. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 3. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak tertantang dengan prinsip umum syariat. 4. Mendukung realisasi masyarakat duriyah atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat mempelajari maqasid syariah ialah sebagai berikut. 1. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasri baik yang umum maupun khusus. 2. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 3. Membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. 4. Mempersempit perselisihan dan tashub di antara pengikut mazhab fikih. Perlengkapan maqasid asy-syariah. 1. Perlengkapan maqasid ad-daruriyah. Ketika Tuhan mensyariatkan sholat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syariat memerintah agar sholat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. 2. Pelengkap maqasid hidayat. Tak kalah syarah memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk menghasyar sholat dulu, lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperoleh menjamahnya. 3. Perlengkapan maqasid tasniyat syar'i mewajibkan bersuci untuk menegaskan unsur tasni, kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunnah bagi bersuci. Tak kalah syar'i mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat. Perantara-perantara maqasid asy-syariah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undang ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. 4. Pengetahuan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menanti perintah syariat, karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengenai status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musabab adalah kewajiban, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi di perantaranya tidak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat. Larang-larangan dan mempunyai perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang.
3. Tidak logis apabila suatu perbuatan itu dilarang sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasar ketentuan tersebut, muncullah dua kaidah penting, yaitu 1. Suatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena kewajiban adanya. 2. Menutup jalan menuju perbuatan terlarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.